Oke, kita lanjutkan kepada contoh 2 ya. Contoh kedua ini lebih variatif. Kenapa? Karena kita lihat di sini semuanya dalam bentuk pecahan ya. Variatifnya dalam bentuk pecahan. Kita lihat pertanyaannya adalah yang ditanyakan X tambah Y dikurang Z ya. Untuk menentukan X, Y, Z tentunya kita harus melakukan eliminasi dan substitusi. Itu cara kombinasi ya. Nah, kita lihat bersama di sini penyebutnya ada 6, 4, dan 3. 6, 4, dan 3 ini KPK-nya itu adalah 12 ya. KPK itu dari mana penentuannya? Kita coba lihat 6, 4, dan 3 kita urutkan. Jadi di sini 6 itu 2 kali 3, kemudian 4 itu 2 kuadrat, kemudian 3 itu 3. Dari sini kita tentukan KPK-nya. Itu 2 dengan 2 kuadrat, itu paling tinggi 2 kuadrat, kemudian 3 dengan 3. Oke, 2 kuadrat itu 4 kali 3 menjadi 12. Dari sanalah kita tentukan bahwasanya KPK-nya 12. Karena 12 berarti jadikan kalikan semuanya dengan 12. Ya, dikali dengan 12 untuk menghilangkan bentuk pecahan ya. Kemudian yang kedua di sini 3 dan 2. Kalau 3 dan 2 kalikan saja itu 6 karena dua-duanya bilangan prima ya. Berarti kalikan 6 semuanya kalau untuk persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang ketiga di sini 4 dan 2. Itu kelipatan 2 4 ya. Berarti 4 KPK-nya kali dengan 4. Dengan mengalikan ini kita coba uraikan ya. Kita uraikan yang pertama. Persamaan yang pertama dikali 12 semua. Kita uraikan X per 6 dikurang Y per 4, kemudian dikurang 1 per 3 Z sama dengan 1. Kemudian kalau yang kedua itu adalah 1 per 3 X ditambah setengah Y dikurang Z sama dengan 7. Kemudian yang ketiga itu adalah 1 per 4 X dikurang 3 per 2 Y kemudian ditambah dengan Z per 2 sama dengan minus 6. Oke, kita kalikan semuanya. Persamaan pertama tadi dilihat itu ada dikali dengan 12 kali 12 semuanya, kali 12 kali 12 kali 12. Kalau persamaan yang kedua itu dikali 6 semua, kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Ini juga yang persamaan pertama jangan lupa dikali 12 juga. Ini yang ketiga dikali 4, berarti kali 4 kali 4 setiap unsurnya ya, sukunya itu dikali 4. Nah, ini dikali 4 juga. Nah, dari sini kita bisa lihat 12 atas penyebut dengan pembilang ini bisa diringkas ya. 12 bagi 6 itu bernilai 2. Kemudian 12 bagi 4 itu bernilai 3. Kemudian 12 dibagi dengan 3 itu 4. Sehingga diperoleh persamaannya 2X min 3Y min 4Z sama dengan 12. Yang kedua kita kalikan dengan 6. Nah, 6 bagi 3 itu menjadi 2. 6 bagi 2 itu menjadi 3. Kemudian 6 kali Z tentunya 6Z saja. Nah, kita salin kembali. 2X tambah 3Y dikurang 6Z sama dengan 42. Kemudian kita beralih ke persamaan yang ketiga, 4 kali 1/4. 4 bagi 4 jadinya 1. Kemudian 4 dibagi 2 itu 2. 4 dibagi 2 juga 2. Sehingga kita bisa peroleh di sini X dikurang 6Y ditambah 2Z sama dengan min 24. Oke, sudah kita peroleh persamaan yang sudah tidak dalam bentuk desimalnya dengan mengalihkan KPK. Ini menjadi persamaan pertama, ini jadi persamaan kedua,
kemudian yang ini jadi persamaan yang ketiga dalam bentuk yang normal, jadi bukan lagi berbentuk pecahan. Kita melangkah ke langkah keempat, yaitu bagaimana mengeliminasi ketiga persamaan ini. Kita lihat bersama di sini koefisiennya, kalau X itu 2, kemudian ini 1. Kalau Y itu 3, 6. Kalau Z 4, 6, dan 2. Yang paling simpel itu adalah X, sehingga dipilihlah X untuk dieliminasi terlebih dulu. Jadi persamaan pertama dan persamaan kedua kita eliminasi X-nya. Karena sudah sama, yaitu X-nya eliminasi. Nilai dari X-nya kita eliminasi 2X min 3Y min 4Z sama dengan 12, kemudian 2X tambah 3Y min 6Z itu 42. Kita kurangkan ya, kita kurangkan jadi 2X kurang 2X 0, min 3Y itu utang lagi ya, ingat jangan sampai keliru. Jadi min 6Y min 4Z dikurang min 6Z, berarti artinya jadi positif 6Z, sehingga utangnya 4 dibayarnya 6, sehingga tambah 2Z sama dengan ini besar kurangi kecil tapi hasilnya negatif, sehingga menjadi di sini 30 ya. Oke, kemudian kita langkah berikutnya adalah eliminasi persamaan 2 dan 3 ya. Kita lakukan eliminasi, tapi alangkah lebih baiknya ketika melihat angka seperti ini yang cenderung lebih kecil itu adalah persamaan 1 dan 3 ya, karena kalau dengan 2 itu angkanya lumayan besar. Jadi kita pilih persamaan 1 dan persamaan ketiga, kita eliminasi X-nya. Nah, X-nya di sini 2 untuk persamaan kedua, 1 untuk persamaan ketiga. Berarti persamaan yang kedua ini biar sama dengan persamaan yang kedua itu adalah dikali dengan 2. Ya, ini dikali dengan 2 sehingga akan menjadi 2X min 3Y min 4Z sama dengan 12. Kemudian yang ketiga itu menjadi kali 2 semua ya, 2X min 12Y dikurang ditambah ya 4Z sama dengan kali 2 lagi min 48. Kita eliminasi, hilangkan X-nya jadi dikurang. Ini menjadi 3 min 3Y, kita tulis di samping sini biar lebih jelas, min 3Y dikurang min 12Y. Jadi ini berdekatan, min dengan min jadi penjumlahan, min 3Y tambah 12Y. Artinya utangnya 3 dibayar 12 sehingga tersisa adalah 9Y. Ya, jadi di sini 9Y min 4Z min 4Z, berarti ngutang-ngutang lagi, jadi bernilai min 8Z sama dengan ini jadi positif nih karena berdekatan, min 48, sehingga tinggal jumlahkan menjadi 60. Nah, diperolehlah ini persamaan yang keempat dan juga persamaan yang kelima. Dari persamaan 4 dan 5 ini kita coba eliminasi lebih lanjut ya. Perhatikan baik-baik. Yang memungkinkan untuk dieliminasi yang paling mudah itu adalah Z-nya. Kenapa? Di sini 2, di sini 8. Tinggal persamaan 4-nya kali persamaan keempatnya dikali dengan 4 sehingga bernilai sama, yaitu 8. Tapi kalau Y yang dieliminasi berarti Y-nya harus sama, 6 dan 9. 6 dan 9 ya dikali dengan atau dijadikan menjadi 18. Berarti ini kali 3, ini dikali 2 ya.
Hanya saja pilih yang termudah, yaitu ini mengalikan 4, yang persamaan keempat, kemudian yang kelima tidak usah dikalikan, cukup dikalikan 1, artinya tetap. Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, kita tinggal eliminasi persamaan 4 dan 5 ya, 4 dan 5, yaitu eliminasinya Z ya. Jadi eliminasi Z. Nah, di sini persamaan 4-nya tadi sudah dibahas, bahwasannya kita harus kali dengan 4 sehingga menjadi sama-sama 8. Berarti ini dikali 4, persamaan keempatnya kali 4 berarti menjadi min 24Y. Ini dikali 4 2Z menjadi 8Z. Kemudian 4 dikali min 30 menjadi min 120. Kemudian yang persamaan 5 kita tulis kembali, 9Y min 8Z sama dengan 60. Nah, kita lihat bersama, Z-nya udah mempunyai koefisien sama, 8 hanya berlawanan tanda. Jadi untuk mengeliminasinya kalau berlawanan tanda dijumlahkan, sehingga tadinya punya uang, kemudian ngutang lagi dengan nilai yang sama, ini menjadi 0. Nah, sehingga kita tinggal memproses yang suku yang mengandung Y saja variabelnya. Min 24Y ditambah 9Y. Kalau begini, lihat yang paling besar berarti yang negatif, yaitu negatif, hanya ini dikurangkan 24 kurang 9 jadi 15 ya. 15Y sama dengan ini sama, yang besar mana, yaitu min, berarti tulis min, baru kurangkan 120 kurangi 60 berarti 60. Kita lanjutkan, berarti Y sama dengan ini min 15 kali Y, berarti ini pindahkan kemari, pindah ruas. Ini tidak merubah tanda tapi merubah proses, yaitu min 60 dibagi min 15. Ingat lawannya kali itu adalah bagi. Nah, Y sama dengan min bagi min jadi positif, 60 bagi 15 itu adalah 4 ya. Bersyukur sudah ketemu nilai Y nya, lumayan panjang, tapi ini memang untuk menjawab soal SPLTP cukup membuat energi kita agak ini ya, habis lebih konsen lagi. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menemukan nilai Z ya. Kita mundur lagi, setelah Y sama dengan 4 mundur lagi ke persamaan 4 atau 5. Lihat yang lebih nyaman ini yang kelima ya, karena berarti positif semua. Sehingga coba kita masukkan 9Y min 8Z sama dengan 60. Masukkan nilai Y nya 4, berarti 9 kali 4 dikurang 8Z sama dengan 60. Nah, ini min 8Z kita pindah ke ruas kanan, kemudian 60 ke kiri. Kemudian ini kita kalikan dulu, 36 dikurang 60 ya sama dengan 8Z. Nah, kita lihat ini 36 kurang 60, yang besar 60, berarti 60 kurang 36 hanya nilainya negatif ya, yaitu 4, ini 24 ya, min 24 sama dengan 8Z. Nah, kita lanjutkan di sini, nilai yang ada min 24 sama dengan 8Z, kita tulis lagi, min 24 sama dengan 8Z. 8 ini kita pindahkan ke samping kiri, tadinya perkalian menjadi pembagian, min 24 dibagi dengan 8 menjadi min 3 ya. Oke, bagus, jadi Z nya min 3. Langkah selanjutnya itu adalah menentukan nilai X. Nah, kita kembali lagi ke persamaan 1, 2 atau 3 ya. Lihat yang paling simpel, angkanya yang paling simpel itu bisa persamaan pertama ya, 2X kita tulis min 3Y min 4Z sama dengan 12. Kita masukkan X yang kita cari, tulis saja 3 kali Y nya itu bernilai 4, kemudian min 4Z, Z nya 4 kali min 3 sama dengan 12. Nah, ini 2X dikurang 12, min 4 kali min 3 itu plus 12 sama dengan 12.
Min 12 dengan plus 12 tentunya jadi 0, sehingga 2x sama dengan 12, 2-nya kita pindahkan kemari jadi pembagian, x sama dengan 12 bagi 2, yaitu sama dengan 6. Baik, kita ke tahap terakhir yaitu menjawab pertanyaan. X ditambah Y dikurang Z, ya. Kita masukkan nilai X-nya yaitu bernilai 6, kemudian Y-nya yaitu bernilai 4, kemudian Z-nya bernilai min 3. Oke, sehingga kita peroleh ini 4 tambah 6 itu 10, dan min 3 berdekatan jadi positif 3, jadi 10 ditambah 3 yaitu bernilai 13. Baik semuanya, demikian mudah bukan mengerjakan SPATP dalam bentuk pecahan ya. Memang mudah, hanya rumit. Mudahnya apa? Angkanya tidak besar-besar. Rumitnya menghadapi perubahan dari pecahan ke bilangan normal ya, tanpa pecahan. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya.